Selamat malam jemaat GKI Harapan Indah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, Ku berbahagia, yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jemaat sekalian, sungguh dunia ini penuh dengan ironi, termasuk kehidupan manusia di dalamnya. Mengapa? Karena apa yang mereka punya dengan apa yang ada di dalam hati mereka itu seringkali bertolak belakang. Seorang jutawan dari Texas mencurahkan isi hatinya demikian. "Dahulu saya sangka kebahagiaan itu dapat dibeli dengan uang. Ternyata salah, saya sangat kecewa." Jemaat sekalian, dia hidup berkelimpangan dengan harta, materi yang begitu wow. Tetapi dia berkata, uang tidak bisa membeli kebahagiaannya. Seorang bintang film tenar dan ternama pernah mengatakan, "Saya mempunyai uang, kecantikan dan daya tarik. Saya dipuja-puja orang. Seharusnya saya seorang wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi hati saya risau. Apakah sebabnya?" Seorang artis terkenal, seorang tersohor dunia, menyatakan dia tidak bahagia dengan segala popularitas yang ia punya. Kemudian seorang laki-laki pergi kepada seorang dokter penyakit jiwa. Ia berkata, "Dokter, saya kesepian, putus asa, dan susah. Dapatkah dokter menolong saya?" Dokter itu menganjurkan dia pergi ke tempat pertunjukan sirkus. Katanya, di sana ada seorang pelawak terkenal yang dapat membuat orang yang paling susah hatinya tertawa ria. Dan pasien itu menjawab, "Sayalah pelawak itu." Yesus Kristus di dalam khotbahnya di atas bukit di Matius pasal 5 yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kepada para murid dan pendengarnya siapa yang disebut berbahagia. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang disebut dengan miskin di sini, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, orang yang miskin di hadapan Allah di sini berarti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengizinkan Kristus bertahta di dalam hidupnya. Dia hidup mengandalkan Tuhan, dia hidup memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan yang saya percaya bahwa di tengah-tengah segala kesusahan yang ia jalani dalam dunia ini, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Mereka disebut sebagai orang-orang miskin secara rohani. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berkata, "Aku ini nggak ada apa-apanya Tuhan. Aku sungguh membutuhkan Engkau. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku membiarkan hidupku supaya Tuhan tuntun dan pelihara." Mereka disebut berbahagia karena mereka hidup mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu sekalian, kata berduka cita di sini itu lebih ke arah berduka cita atas dosa
dosa yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan yang hari ini tidak punya sense atas dosa mereka, tetapi mereka justru menikmati dan terbuai dengan segala dosa mereka. Mereka disebut sebagai orang yang tidak berbahagia. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh berkata, aku ini telah berdosa, aku mau bertobat, aku mau kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah mengakui dosa inilah mereka akan dihibur oleh Tuhan. Mereka akan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Mereka akan memperoleh kepuasan dan kedamaian hidup ketika mereka boleh lepas dari segala dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang telah menang atas dosa-dosa. Tapi kalau kita terus hidup dalam dosa, maka kita tidak bisa bahagia. Tuhan membenci dan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, dikatakan di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu sekalian, karakter lemah lembut itu punya siapa? Ya, itu adalah punya Kristus. Karakter kepribadian Kristus seharusnya itu ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah cerminan Kristus bagi dunia ini. Dunia hari ini sedang krisis kelemah lembutan. Banyak orang yang sering membuli, banyak orang yang sering menganiaya, banyak orang yang sering menyebarkan berita-berita yang tidak benar, banyak orang yang memprovokasi. Tetapi kehadiran kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyebarkan kebahagiaan bagi orang lain lewat kelemah lembutan kita. Dan tidak hanya orang lain yang berbahagia, tetapi kita juga. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang pasti punya banyak teman. Mereka bahagia karena apa? Banyak orang yang mengasihi dia, dan dia juga mengasihi orang lain dengan kelemah lembutannya. Dia tidak akan merasa sendiri, tapi dia punya banyak sahabat dan teman yang mengelilinginya karena dia disukai oleh banyak orang karena kelemah lembutannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang yang berbahagia dikatakan di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu sekalian, kepuasan sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dunia menawarkan materi, dunia menawarkan popularitas, dunia menawarkan segala pernak-pernik yang ada. Semua itu sifatnya semu dan fana. Tetapi kepuasan yang sejati, kasih yang sejati, kasih sayang yang sejati itu hanya bisa kita temukan ketika kita di dalam Tuhan. Kita disebut berbahagia ketika kita menemukan dan mencarinya di dalam Kristus. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-7 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu sekalian, berjiwa murah hati itu adalah orang yang suka memberi, orang yang merelakan tangannya untuk terbuka dan memberikan kepada orang lain. Tidak hanya berupa materi, tetapi juga kasih dan pengampunan. Hari ini siapa yang menjadi musuh dari Bapak Ibu sekalian? Jangan simpan mereka di dalam pikiran dan hatimu, karena itu akan merenggut damai sejahteramu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut berbahagia ketika kita mau bermurah hati, melepaskan pengampunan dan berbelas kasihan kepada orang lain. Mereka membutuhkan pengampunan kita, dan kita Bapak Ibu sekalian membutuhkan untuk melepaskan pengampunan itu supaya hidup kita bebas. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, kita juga harus belajar memberi kepada orang-orang yang menderita, menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di dunia. Apalagi di masa-masa pandemi ini, banyak orang-orang yang sangat-sangat menderita, banyak orang-orang yang harus memutar otak mereka berjualan di sana sini. Kita harus menolong mereka jikalau kita dalam kondisi yang berkecukupan atau bahkan berkelimpahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang disebut berbahagia? Di ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang suci hatinya ini adalah orang-orang yang mau terus menjaga kehidupan, kekudusan hidupnya. Berkata no terhadap dosa, berkata no terhadap kenajisan, berkata no terhadap pikiran kotor, berkata no terhadap hati yang jahat. Kenapa? Karena mereka akan terus berusaha membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mereka tahu dan sadar bahwa dosa menghalangi relasi dan pertumbuhan rohani kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, mereka yang suci hatinya ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka connect sama Tuhan. Mereka melihat Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka, meskipun dalam kondisi apapun yang mereka jalani. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-9, orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, dunia hari ini sangat membutuhkan kedamaian. Di tengah-tengah segala hiruk pikuk perpecahan, hiruk pikuk konflik dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan harus hidup membawa damai bagi orang lain. Karena kita sudah memperoleh damai itu di dalam hidup kita. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang disebut berbahagia? Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Ayat 10 dan 11. Orang-orang anak-anak Tuhan dipanggil untuk memikul salib. Penderitaan pergumulan hidup itu adalah satu paket di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pilih-pilih kapan badai pergumulan, kapan persoalan, atau kapan kita akan dianiaya. Itu tidak bisa kita tebak. Tetapi jika masa itu datang, orang yang disebut berbahagia oleh Kristus adalah orang-orang yang terus berani menanggung bagian, menanggung beban. Sebagaimana Kristus yang telah menderita, kita pun harus siap menderita. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita hidup melekat kepada Tuhan. Pencarian hidup kita adalah Kristus, bukan yang lain. Pencarian hidup kita adalah Allah. Mencari kebenarannya, mencari hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian kita, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sudahkah hari ini Bapak dan Ibu dan saya berbahagia? Kalau belum, mari kita cari bahagia itu di dalam Tuhan, jangan di tempat yang lain. Bahagiamu tidak bisa dibeli dengan hartamu. Itu semua hanya bisa diterima ketika Allahmu bertata dalam hati dan pikiranmu. Nah Bapak Ibu sekalian, seorang penceramah leadership kepemimpinan yang bernama Sam Chance. Saya sering mengutip perkataan orang ini karena saya beberapa kali sangat terinspirasi dengan kalimat dan ceramah yang beliau sampaikan. Dia berkata bahwa sukses itu bukan soal kamu punya uang banyak. Tetapi yang namanya sukses itu adalah ketika kita punya kedamaian di dalam pikiran kita. Kalau saya boleh ganti dengan kata sukses itu dengan kata bahagia, maka kalimatnya akan seperti ini. Bahagia itu bukan soal kamu punya banyak uang. Tetapi bahagia itu adalah ketika kita punya kedamaian di pikiran kita, di hati kita. Barulah kita disebut sebagai orang yang bahagia. Ketika ada damai Kristus yang memenuhi pikiran kita. Ketika ada damai dan shalom Kristus yang memenuhi hati kita. Kita akan dikatakan hidup berbahagia. Kita akan menikmati berkat Tuhan dan membagikan berkat Tuhan itu tanpa beban. Dan kita akan punya kedamaian itu dalam hati dan pikiran kita. Meskipun kita di dunia ini harus bergumul dan bekerja keras di dalam mencari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jangan mundur. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Hadapi pandemi ini dengan pertolongan dan kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati setiap kita dan selamat berbahagia. Mari jemaat sekalian, kita menutup rema kita pada malam hari ini dengan doa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa bahagia kami tidak ditentukan dengan materi atau kekayaan yang kami punya atau dunia ini. Tetapi bahagia kami ditentukan ketika Allah, Yesus Kristus itu bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong jemaat yang telah mendengarkan rema ini, biar Tuhan boleh menghadirkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan mereka masing-masing. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk penyelesaian penuntasan dari pandemi COVID-19 ini di negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pembuatan vaksin, untuk tim medis, untuk pemerintah yang boleh terus bekerja keras di dalam menyelesaikan setiap penyebaran dari COVID-19 ini. Kami rindu ya Tuhan, vaksin boleh segera diketemukan dan boleh diuji coba serta disebarluaskan pada akhirnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk negeri kami ini yang sedang berjuang dengan keras menyelesaikan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap aparat keamanan yang juga berjuang di garis terdepan. Tuhan juga yang boleh memimpin mereka. Untuk tim medis yang mengerahkan tenaga, pengetahuan mereka untuk mengobati setiap pasien yang ada. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai mereka dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menuntun, memberkati istirahat kami pada malam hari ini, sehingga esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.